Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama Syaputra dari kelas TT 4303 dengan NIM 1101194022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya dapat mengolah data secara menganalisa, mengkomunikasikan data, dan menganalisis data. Judul saya yaitu bagaimana pengaruh motivasi terhadap Facebook Ads oleh UMKM dengan mata kuliah literasi data. Ringkasan. Media pemasaran berbasis internet yang paling potensial untuk digunakan adalah melalui sosial media. Karena bisa kita tahu pada saat ini banyak anak kecil ataupun orang dewasa sudah mempunyai media sosial ataupun kaitannya dengan penggunaan alat komunikasi yang begitu luas dan global, sehingga memungkinkan media sosial ini berkembang sangat pesat. Facebook adalah salah satunya. Mengapa? Karena Facebook advertising atau sering disebut dengan Facebook Ads merupakan layanan iklan berbayar disajikan oleh Facebook untuk membantu pelaku UMKM yang masih melakukan pemasaran secara konvensional. Pemasaran melalui sosial media terutama Facebook dirasa perlu diterapkan untuk menjangkau pasar yang luas dalam pemasaran produk mereka, namun dengan anggaran yang terbatas. Banyak sekali manfaat dapat diperoleh dengan menggunakan Facebook Ads, namun masih banyak UKM yang belum menggunakannya sebagai media pemasaran online. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah model adopsi Facebook Ads oleh pelaku UMKM dan menganalisis faktor yang mempengaruhi adopsi Facebook Ads di UKM. Untuk pendahuluannya, pemasaran lewat internet atau lebih dikenal sebagai internet marketing merupakan produk atau jasa lewat internet, sehingga dapat membangun hubungan dengan pelanggan, menciptakan pelanggan yang loyal, membentuk brand yang kuat. Sosial media merupakan pembangunan bentuk kreasi informasi yang mempunyai signifikan untuk pemasaran. Kita tahu dari setiap orang yang menggunakan smartphone ataupun handphone pastinya mempunyai salah satu aplikasi seperti aplikasi Facebook, Instagram atau yang lain-lain, sehingga pemasaran ini dapat tertuju dengan layak, sehingga menciptakan pemasaran produk yang sangat besar. Pemasaran berbasis sosial media memberikan beberapa manfaat seperti meningkatkan kesadaran merek konsumen, fasilitas komunikasi atau pemasar dengan pelanggan, kemudian dalam mengakses dan mendapatkan informasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari APJI pada tahun 2016, sosial media yang paling banyak dikunjungi adalah Facebook dengan pengguna sebanyak 71,6 juta. Nah, Facebook bisa kita tahu dari pendirinya adalah Facebook, yang sangat memungkinkan penggunanya dapat memasarkan produknya dengan tujuan konsumen yang sangat bervariatif dari seluruh penjuru Indonesia, sehingga menciptakan peluang yang sangat tinggi bagi beberapa seller yang ingin menjual produknya, sehingga dengan menggunakan ini akan tertuju sampai kepada pelanggannya. Masuk ke model penelitian. Model yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model yang diperkenalkan oleh Hadining dan Sukanta dengan memfokuskan pada variabel motivation sebagaimana ditunjukkan pada gambar yang pertama. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan model penelitian pada gambar 1 di atas adalah sebagai berikut.
Hipotesis 1 di intention to use Facebook oleh UKM memberikan pengaruh positif terhadap adopsi UMKM. Dari hipotesis ini bisa kita tahu bahwa dengan menggunakan Facebook F banyak sekali hal positif seperti dapat menarik pelanggan, meningkatkan penjualan ataupun yang lain. Selanjutnya masuk ke hipotesis 2. Social image memberikan pengaruh positif terhadap intention to use Facebook Ad. Dengan begitu, para seller yang menjajakan barangnya itu bisa kita lihat bahwa penggunaan Facebook Ads sangat bermanfaat. Selanjutnya, masuk ke hipotesis ketiga. Perceived usefulness memberikan pengaruh positif terhadap Facebook Ads. Bisa kita lihat gambar di samping adalah bentuk model penelitiannya, di mana yang gambar browse ini berbentuk motivation untuk menggunakan Facebook Ads. Dan ini adalah hipotesisnya, yaitu intention to use Facebook Ads. Dan ketertarikannya yaitu dengan Facebook Ad adoption. Variable Facebook Ad adoption menggunakan sebanyak indikator. Intention to use Facebook Ads sebanyak 2 indikator. Social image sebanyak 4 indikator dan perceived sebanyak 6 indikator. Seluruh indikator berupa pernyataan diukur menggunakan skala Likert dengan rentang 1 sampai 6 sehingga setiap angka memiliki arti masing-masing. 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk agak setuju, 4 untuk cukup setuju, 5 setuju dan sangat setuju. Begitu pula kuesionernya yang sudah disebarkan kepada responden tersebut. Kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya di tahap pengolahan data menggunakan bantuan software Smart PLS. Perancangan eksperimen dengan menggunakan sumber data yaitu JRS, Telkom Universal garing JRSI artikel garing view garing 356. Rancangan eksperimen ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel motivasi terhadap adopsi Facebook Ads di UMKM Karawang. Variabel yang terlibat digunakan untuk mengembangkan model yang akan diuji secara kuantitatif dan validasi. Uji kuantitatif dilakukan dengan menggunakan PLS, yang merupakan bagian dari SEM, Structural Equation Model, yang kuat dan fleksibel dalam penanganannya. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan total sampel yang dihasilkan adalah sebanyak 100 sampel. 100 kuesioner kemudian disebarkan secara langsung dengan mendatai para pelaku usaha. Masuk ke perhitungan PLS. Metode partial square PLS digunakan dalam menganalisis data. Metode ini dipilih karena dalam model penelitian yang digunakan, peneliti melibatkan lebih dari satu variabel dependen, tetapi juga karena PLS memiliki kemampuan untuk menggambarkan hubungan antar variabel secara bersamaan. Pengolahan data metode PLS terdiri dari 2 tahapan, yaitu outer model dan inner model. Outer model dinilai berdasarkan validasi konvergen validitas. Ini berikut data dan hasil pengolahannya. Masuk ke tahap penilaian model pengukuran. Bisa kita lihat pada tabel di sini, ini adalah nilai loading yang dihasilkan. Pada tahap ini, pengukuran model ini, hal yang paling penting dilakukan adalah menguji validitas dan reliabilitas dari variabel laten untuk melengkapi penilaian. Model pengukuran validitas konvergen diukur dengan melihat nilai loading yang dihasilkan pada setiap indikator. Dengan nilai loading yang harus dipenuhi adalah 0,7.
Berdasarkan tabel 1, tabel yang awal, seluruh nilai loading yang dihasilkan pada penelitian ini melebihi 0,7. Hal tersebut menunjukkan bahwa validitas konvergen telah terpenuhi. Jadi secara validasi data tabel ini sudah konvergennya telah terpenuhi. Uji reliabilitas konsistensi internal dicapai dengan memenuhi komposite reliability yang harus bernilai 0,7 atau lebih. Berdasarkan hasil yang tersaji pada tabel, sebagian besar variabel laten memenuhi kriteria reliabilitas komposit. Penilaian reliabilitas konsol juga dapat dilihat dari possible alpha yang harus melampaui nilai berdasarkan pada tabel 2 setiap variabel laten. Kita lihat bahwa 0,7 itu indikator yang harus dipenuhi. So, kita lihat pada tabel 2 yaitu hasil model pengukuran, ya, di mana Facebook Ads ada dengan menggunakan beberapa hipotesis itu kita lihat nilai AF-nya Facebook Ads ada 0,7, kompositnya 0,9, alpanya 0,8 dan R-square-nya 400. Dengan begitu, model dapat dikatakan baik jika masing-masing konstruk memiliki nilai AV yang lebih besar dari nilai 0,5. Bisa kita lihat pada tabel kedua, nilai AV-nya itu setiap dari variabel latennya itu lebih dari 0,5, menunjukkan bahwa model ini cukup baik. Dapat dikatakan bahwa penelitian ini memastikan variabel yang konvergen karena hampir semua nilai average melebihi 0,5. Nih, nilai average melebihi 0,5. Kemudian akar kuadrat nilai AV diuji terhadap interkorelasi dari konstruk dengan konstruk yang lain dalam model untuk menilai validitas diskriminan. Model dikatakan memiliki validitas diskriminan yang cukup jika nilai akar kuadrat nilai AV dihasilkan lebih besar daripada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya. Tabel 3. Tabel 3 merupakan tabel validitas diskriminan konstruk. Dari tabel 3 kita menunjukkan bahwa semua akar kuadrat nilai average melampaui korelasi dengan variabel lain. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model pengukuran yang dipergunakan telah cukup memuaskan dengan nilai reliabilitas, validitas, konvergen, dan validitas diskriminan yang memadai. Dan beginilah hasil hipotesisnya. Didapatkan versus unfold sebesar 0,85, social image yaitu 0,808. Terus selanjutnya masuk ke statistika deskripsi. Dengan menggunakan prosedur bootstrap digunakan untuk memastikan statistik T yang dipakai dalam pengujian sini dari model struktural. Analisis inner model dapat ditentukan dengan melihat nilai R2, R-square menunjukkan tingkat variabilitas untuk setiap variabel endogen yang ditentukan oleh variabel lain berdasarkan hasil pada tabel 2. Dapat dilihat bahwa kita next untuk melihat tabelnya, bahwa variabel social image yang berada di sini dan usefulness dapat merangkap sebesar sini sebesar 64,1% varian dalam variabel intention to use Facebook Ads.
Ada 28, 25, 14, social image, profesional. Selanjutnya kita masuk ke variable intention to use Facebook Ads. Dapat menerangkan sebesar 40% variabel Facebook adoption. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa variabel berpengaruh secara terhadap adopsi Facebook Ads. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat mengidentifikasi variabel mana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap Facebook Ads adoption untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini. Q-Score menilai seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan estimasi parameternya. Jika nilai Q-Score yang dihasilkan melebihi 0, maka dapat dikatakan bahwa model mempunyai predictive relevance yang baik. Berdasarkan tabel 2, nilai Q-Score yang diperoleh adalah 0,785, sehingga dapat disimpulkan bahwa model telah memiliki nilai predictive relevance yang baik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan mengevaluasi PET coefficient pada inner model. Menggunakan uji dua arah dengan taraf signifikasi 5%, PET coefficient akan signifikan jika nilai testasi lebih dari 1,96. Berikut adalah hasil dari hasil uji hipotesis penilaian dapat dilihat pada tabel 4 dan gambar 2. Gambar 2-nya adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil dan kesimpulan pada pengerjaan tugas ini, yang dimana berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh variabel motivasi terhadap adopsi Facebook Ads, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap adopsi Facebook Ads di UMK Karawang adalah intention to use Facebook Ads. Bagaimana seseorang itu mau menggunakan Facebook Ads secara konvensional ataupun berbayar. Selanjutnya, social image dan perceived usefulness. Pada penelitian ini, variabel motivation mempengaruhi intention to use Facebook Ads terhadap Facebook Ads adoption. Faktor motivation yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap Facebook Ads adoption di UKM Karawang adalah social image dan perceived usefulness. Hasil ini juga memberikan rekomendasi para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnis melalui Facebook Ads. Pelaku UMKM diharapkan turut aktif dalam kegiatan koperasi di masyarakat sehingga akan memperluas akses terhadap informasi mengenal pemasaran produk. Pemerintah dalam hal ini juga akan membuat suatu program atau edukasi para pelaku UMKM dengan mengadakan pelatihan seminar mengenai internet marketing. Perkembangan teknologi sangat besar dapat membuat para pelaku UMKM bisa mudah memasarkan produk melalui internet marketing, terutama Facebook Ads. Pelaku UMKM dirasa penting untuk menggunakan Facebook Ads dalam pemasaran produknya, karena Facebook Ads merupakan layanan iklan melalui jejaring sosial media dengan biaya yang cukup terjangkau. Bisa dikatakan dari hasil ini bahwasannya Facebook Ads itu harus dapat digunakan bagi pelaku para UMKM di setiap daerah, karena bisa kita tahu bahwa cukup menjanjikan karena layanannya itu sangat terjangkau dan penyebaran dari iklannya itu cukup luas, sehingga dari penjuru Indonesia dapat melihat dari aktivitas Anda untuk melakukan promosi atau perdagangan media sosial menggunakan Facebook Ads. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun tindakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.